Perkenalkan, nama saya Natalia Cici, NIM saya 2111912. Di sini saya akan menjelaskan dari rencana pembelajaran saya atau RPP yang telah saya buat. Di sini ada satuan pendidikannya SDN Khusus Sembilan Semirah, kelas atau semester kelas 3, semester 1, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1. Alokasi waktunya 35 menit. Di sini ada kompetisi dasar inti. Yang pertama itu menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2-nya memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang bagian B-nya kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasarnya ada mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan atau makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat, yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Indikatornya menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Bagian yang kedua, menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan atau makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Indikatornya menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Dan bagian yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Indikatornya yang pertama, membimbing secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Indikatornya membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang atau 10.000, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Dan kompetisi dasar atau KD. Yang pertama, mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Indikatornya mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Yang dua, menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Indikatornya memeragakan pola irama sederhana, membuat pola irama sederhana. Dan tujuan pembelajarannya di sini ada 8. Yang pertama itu, setelah mengamati siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah mengamati siswa dapat membuat pola irama sederhana yang dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati siswa dapat memeragakan pola irama sederhana yang sudah dibuat dengan percaya diri. Yang keenam, setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketujuh, setelah bermain mencari pasangan, nama dan lambang bilangan, siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 dengan 10.000 dengan benar. Yang kedelapan, setelah bermain mencari pasangan, nama dan lambang bilangan, siswa dapat membilang secara loncat bilangan 1000 dengan 10.000 dengan benar. Baik, di sini akan saya menjelaskan bagian D, penguatan pendidikan karakter atau PPK. Nah, karakter peserta didik yang diharapkan ada 3. Yang pertama, religius, nasionalisme, dan disiplin. Dan pendidikan anti korupsi itu ada 4, gotong royong, integritas, kerjasama, dan tanggung jawab. Bagian E, materi pembelajarannya ada 3. Bahasa Indonesia, mencermati kosakata dalam teks tentang ciri-ciri kebutuhan atau makanan dan tempat hidup. Matematika, penggunaan operasi hitung pada bilangan cacah. SBDP, menampilkan bentuk dan variasi
melalui lagu. Dan bagian F, metode pembelajaran. Pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Yang bagian model, comparative learning, dan metode think, pair, and share. Bagian G, sumber alat dan media pembelajaran. Yang pertama itu buku pedoman guru tema pertumbuhan dan perkembangan hidup, dan buku siswa tema pertumbuhan dan perkembangan hidup kelas 3. Dan bagian alatnya saya menggunakan alat buku tulis, alat tulis. Bagian medianya saya menggunakan laptop. Dan kegiatan pembelajarannya, pendahuluannya ada 5. Guru menyapa siswa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Alokasi waktunya 10 menit. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembiasaan membaca 15 menit. Literasi. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru melakukan aspirasi dengan bermain tebak hewan atau bercerita pengalaman pergi ke kebun binatang untuk mengawali pembahasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan bagian intinya, di sini siswa diminta mengamati lagu cicak-cicak di dinding. Di sini saya telah menampilkan link untuk anak-anak itu bisa mencermati lagu cicak-cicak di dinding yang akan saya tampilkan. Nah, yang ketiga itu guru memahami siswa untuk menyimpulkan hasil dari pengamatan dan beri waktu 3 menit saja. Misalnya cicak, cicak, cicak di dinding. Nah, seperti itu. Siswa berlatih menyanyi secara bergantian. Dan guru menyampaikan bahwa lagu cicak di dinding termasuk lagu yang memiliki pola irama sederhana, melakukan pengamatan atau mengamati. Dan selanjutnya, guru meminta siswa menuliskan pola menggunakan simbol bunyi panjang dan bunyi pendek. Dan selanjutnya, siswa mencoba menyanyikan lagu dengan pola yang sama setiap barisnya, atau panjang semua atau pendek itu semua sama saja. Bagian di sini telah saya tampilkan metode medianya sudah saya tampilkan di sini. Di sini ada gambar cicak bergerak atau merayap di dinding. Nah, di sini ada yang kedua itu cicak makan nyamuk dan cicak suka memutuskan ekornya. Kesimpulannya, ikan dan cicak sama-sama makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup dari kedua hewan tersebut adalah bergerak, membutuhkan makanan, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, peka terhadap rangsang. Selanjutnya, makhluk hidup bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas dengan trakea, tumbuhan bernapas dengan stomata. Dan selanjutnya makhluk hidup tumbuh. Manusia ketika bayi, tubuhnya masih kecil, lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tumbuhan. Nah, di sini penutupnya, alokasi waktunya ada 10 menit. Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran. Contohnya seperti apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini. Dan yang kedua, bagaimana perasaan setelah mencoba atau membuat pola nyanyian menggunakan simbol bunyi panjang atau bunyi pendek. Yang ketiga, apa kegiatan yang paling disukai? Yang keempat, informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut? Yang kelima, bagaimana cara siswa mendapatkan informasi tersebut? Nah, di sini itu pertanyaan yang dianjurkan guru dapat dijawab secara lisan atau tulisan. Jika guru menginginkan siswa menuliskan jawaban pertanyaan refleksi, sebaiknya siswa memiliki buku tulis khusus untuk refleksi.
Nah, kegiatan kelas diakhiri ini dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh siswa yang diberi tugas untuk memimpin doa. Nah, penilaian ini ada penilaian teknik seperti penilaian sikap, observasi selama kegiatan berlangsung. Yang kedua itu penilaian pengetahuan tes tertulis, seperti membuat pola irama menggunakan simbol bunyi panjang dan pendek. Skornya itu maksimal 100. Skor setiap baris itu ada 25. Nah, di sini yang kedua itu penilaian keterampilan. Keterampilan siswa dalam mengurutkan bilangan, menulis nama dan lambang dapat dilihat dari cara siswa atau strategi menyelesaikan soal mengurutkan bilangan, menulis nama dan lambang bilangan. Yang ke B itu rubrik menulis ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Selanjutnya itu penilaiannya itu seperti kriteria baik sekali 4, baik 3, cukup 2, perlu bimbingan 1. Kriteria itu penggunaan huruf besar dan tanda baca baik sekali, menggunakan huruf besar di awal kalimat dan nama orang serta menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Baik itu terdapat 1-2 kesalahan dalam menggunakan huruf besar dan tanda titik. Cukup itu terdapat lebih dari 2 kesalahan dalam menggunakan huruf besar dan tanda titik. Tidak satupun kalimat yang menggunakan huruf besar dan tanda titik. Nah, perlu bimbingan ini tidak satupun kalimat yang menggunakan huruf besar dan tanda titik. Oke, baik. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan dengan mengenai RPP saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.